Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan topik pertambangan di Provinsi Bangka Belitung dengan perwakilan saya Ivana Friza dengan NIM 225130104. Langsung saja, alasan kami memilih topik pertambangan di Provinsi Bangka Belitung ini karena provinsi ini dikenal sebagai salah satu pusat pertambangan timah terbesar di Indonesia. Terdapat beberapa alasan kami mengambil topik ini karena SDA di Kota Bangka Belitung ini sangat melimpah. Yang kedua, ketergantungan ekonomi karena sebagian besar warga Bangka Belitung bekerja di industri pertambangan timah. Yang ketiga, berpengaruh ke dampak lingkungan sekitar Bangka Belitung seperti kerusakan ekosistem alami, kerusakan hutan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dan keempat adalah dampak sosial. Pertimbangan di Kota Bangka Belitung ini sangat berpengaruh terhadap polusi udara dan air yang dihasilkan oleh proses pertambangan. Langsung saja ke topik pembahasan. Yang pertama ada degradasi lingkungan. Apa sih degradasi lingkungan itu? Degradasi lingkungan adalah peristiwa terjadinya penurunan kualitas lingkungan yang ditandai dengan adanya kerusakan terhadap lingkungan melalui penipisan sumber daya seperti udara, air, dan tanah. Juga kerusakan ekosistem, habitat, dan kepunahan kehidupan liar serta polusi. Hal ini didefinisikan juga sebagai perubahan atau gangguan terhadap lingkungan yang merusak atau tidak diinginkan. Terima kasih. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang biasanya disingkat dengan Babel itu berdiri pada tanggal 21 November tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sendiri. Sebelumnya, Provinsi Bangka Belitung ini bergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Perlu Anda ketahui, Bangka Belitung itu memiliki dua pulau utama, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, dengan ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sendiri dengan Pangkal Pinang yang terletak di Pulau Bangka, dan di Pulau Belitung itu ada ibu kotanya Tanjung Pandan. Dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu memiliki 470 pulau kecil lainnya dengan hanya 50 pulau yang berpenghuni. Maaf sedikit menambahkan informasi seputar Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan penghasil timah terbesar di Indonesia, dan provinsi ini memiliki penduduk yang beragam dari berbagai suku-suku seperti Madura, Sunda, Jawa, Tionghoa. Tapi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini didominasi dengan suku Melayu. Di Kepulauan Bangka Belitung ini memiliki bahasa ciri khas Bangka Belitung. Namun dengan setiap kabupaten itu berbeda-beda logat dan tutur katanya. Seperti Bangka Selatan itu sudah beda dengan Bangka Barat. Itu mereka setiap kabupatennya biasanya memiliki logat bahasa yang berbeda-beda. Awal mula terjadinya degradasi ekosistem laut bermula saat beroperasinya kapal Hisap Timah milik PT Timah dan PT WPJ di kawasan perairan Tanjung Medan pada tahun 2018. Dan kapal Hisap di kawasan perairan kita diterima oleh masyarakat yang sebagian besar terdiri dari nelayan tentang keberadaan kapal Hisap Timah yang bebas belanja sinkron mereka dan mengadukannya pada pemerintah Kecamatan Rangsang. Nelayan mengaku sudah dari kapal tersebut hasil tangkapan mereka memburu nelayan itu nelayan alat tangkap kembang mengeluhkan sering mendapati lumpur yang mengendap dalam kantung dari mereka. Kemudian pemerintah Kecamatan Rangsang menindaklanjuti laporan masyarakat dan meneruskan laporan tersebut kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian Bupati memfasilitasi pertemuan untuk dilakukan mediasi antara perusahaan tambang dan nelayan pada hari Selasa 3 Oktober 2018 dilakukan pertemuan di Hotel Nagoya Batam yang dihadiri Bupati Kepulauan Meranti, pihak perusahaan tambang dan nelayan.
pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan aktivitas penambangan dan tetap berlangsung, dan nelayan pun mendapatkan kompensasi sebesar 200.000 per bulan. Mengenai dampak dari pertambangan, yang pertama adalah rusaknya topografi pantai, terus berubahnya garis pantai yang semakin mengarah ke daratan. Yang ketiga yaitu air laut menjadi keruh. Selanjutnya terumbu karang terancam, yang menyebabkan habitat dari bintang-bintang laut menjadi terancam. Selanjutnya berubahnya profesi nelayan menjadi nelayan inkonvensional atau ilegal. Yang terakhir, menipisnya persediaan timah di perairan Bangka Belitung. Jadi selanjutnya ada upaya. Jadi upaya yang bisa kita lakukan itu pertama ada tidak membuang sampah sembarangan di sungai, menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi di tanah yang harus ditanami pohon kembali. Yang ketiga ada tidak membuang limbah pabrik di laut. Selanjutnya ada melakukan terasering. Sekian, terima kasih.